Yo, oke guys, balik lagi sama gue Archie Santois dan hari ini di awal tahun ini kayaknya konten pertama gue di tahun 2024. Jadi gue bakalan buka dengan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kalian, khususnya pertanyaan-pertanyaannya banyak banget ditanya kayak misalkan Bang, spin time yoyo berapa lama? Terus apa kalau gue baca di sini yoyo referensi di tahun ini apa Bang yang cocok buat pemula dan sebagainya. Oke. Jadi gue bakalan ini sambil bacain komen yang masuk di YouTube Studio gue. Dan langsung aja nih gue mulai dari pertanyaan nih kayaknya sering komen deh nih. Chongli berapa? 1165 ya? 1156. Jadi dia nanya nih, Bang mau nanya sekali lagi Bang. Kalau dibanding sama Yoyo Overload T5, laman yang mana Bang muternya? Please jawab. Nah dia tanya di video demon ya. Nah jadi sebenarnya gue mention di awal dulu ya guys. Sebenarnya untuk spin time di yoyo itu kalau misalkan nyatanya ya untuk kalian freestyle itu nggak gitu pengaruh banyak guys. Karena pertama, spin time yoyo tuh rata-rata tuh combo-combo tuh kayak masih rata-rata tuh mentok-mentok 1 menit gitu kan combo-combo yoyo. Jadi rata-rata pemain profesional pun dalam nge-trick tuh nggak kayak satu trick gitu, nggak berhenti-berhenti sampai terakhir gitu, nggak. Biasanya tuh dia tuh kayak satu combo, satu combo, gitu. Dan rata-rata yoyo yang muter-muternya kayak 5 menit, 6 menit pun kalau buat nge-trick tuh paling kayak 1 menit, 2 menit guys. Jadi konteksnya kalau buat mainin gue saranin kalian gak usah terlalu pedulin spin time gitu. Kalian kalau misalnya line case, kalau misalnya kayak pas di NYC kemarin ada games spinning contest ya. Nah itu baru kalian butuh yang muternya lama di spin time biar menang kayak spin contestnya itu gitu kan. Nah cuma itu pun ada tekniknya, biasanya diputar-putar talinya, jadi yoyonya itu tuh biar nggak miring. Kalau misalkan miring ke kanan, kalian putar talinya ke kiri, kalau miring ke kiri, sebaliknya kayak gitu. Nah terus ada nanya, Bang referensi beli bearing bagus buat Demon sama N12 di mana? Nah jadi sebenarnya gue nggak di-endorse ya, cuma berdasarkan banyaknya rekomendasi dari temen gue nih, mereka tuh banyak yang rekomendasiin tuh bearingnya Sano Toys, karena itu pertama harganya murah, terus kayak 55 ribuan doang, tapi dia udah stainless juga gitu kan. Nah terus dia komen, oh nih yang hunting di Jepang, pelan-pelan Bang kameranya pusing nontonnya. Oke, sorry. Nah terus katanya si kok Anes nih, breakaway, mending Feather Blade S atau Fierce Beacon kayak Bang. Nah jadi kalau misalkan mending Feather Blade S atau Fierce Beacon ya, itu jujur gue lebih rekomendasiin Fierce Beacon. Nggak cuma karena dia udah bimetal, cuma gue jujur kurang dapet sama feel-nya Feather Blade S, karena dia bentuknya tuh aneh gitu, kayak rimnya tuh dia tuh tipis, tapi bahan tengahnya tuh kayak material itu dari plastik polikarbonat. Jadi tuh yoyo tuh rasanya tuh kayak terlalu floaty gitu guys. Dan juga dia tuh kayak shape-nya gue kurang suka karena dia sempit tapi sampingnya lebar gitu. Nah jadi memang itu preferensi aja. Jadi kalau ditanya mending mana, gue lebih ke Fierce Beacon sih. Nah terus Bang coba unboxing Yoyo Blazing Teens Ice Sword tanpa es. Oh yang putih. Nah jadi itu jujur susah sih dapatnya sih. Kalau misalnya kalian pengen nonton reviewnya, gue merekomendasiin salah satu channel teman gue yang pernah nge-review, namanya Anes Tokusatsu. Kalian bisa nonton di channelnya dia juga. Karena jujur di situ gue rada susah sih nyarinya Ice Sword S tanpa S itu. Nah terus Bang saran yoyo material plastik merek Aldi dong. Nah ini gue pernah bahas salah satu yoyo Blazing Teens Aldi yang menurut gue oke banget ya. Itu tuh ada namanya tuh Antlion Diamond. Nah itu barangnya ada di toko gue juga kalau kalian pengen beli. Cuma kalau nggak salah sih tinggal yang masih ada yang baru deh, masih ada yang baru. Nah itu kalian bisa cek ke toko gue. Itu menurut gue salah satu yoyo Blazing Teens plastik yang putarannya tuh paling smooth. Karena jujur Blazing Teens yoyo plastik kalau misalnya yang budget kayak harga 200 ke bawah, itu kebanyakan tuh dia tuh ada vibe tipis khas yoyo plastik kayak yang gue pernah tunjukin. Kayak kebanyakan kalau yoyo plastiknya Magic Yoyo yang kayak K2 kristal pun dia juga kayak gitu. Nah cuma yang gue lumayan kaget di Antlion Diamond tuh putarannya bisa dibilang untuk plastik dia cukup dead smooth sih. Cuma jujur karena terlalu ringan, jadi gue saranin itu pasangin LED bawaannya. Jadi dia udah dapet LED juga. Jadi kalau misalkan gak dipakein ke LED itu dia beratnya kayak cuma 55 gram. Cuma kalau misalkan dipasangin LED 65 gram tuh beratnya pas sih menurut gue. Oke, terus apa lagi? Ditunggu unboxing video Fire Thunder S sama Fire Thunder V. Nah itu jujur untuk Blazing Teens yang 1, 2, 3, 4 gitu nyarinya agak susah. Jadi gue bakalan pikir-pikir lagi. Terus
Tips agar yoyo berputar halus dan lama. Bang, WD-40 bisa dipakai nggak gitu? Ini konteksnya itu buat itu ya, biar bearingnya muter lama ya. Jadi gini guys, bedain sifat oil atau minyak sama pelumas itu, sama Zippo yang gue bilang tuh. Jadi tuh itu tuh fungsinya beda. Kalau kalian pengen biar spin time-nya maksimal, khususnya bearingnya udah stainless ya, itu tuh kalian tuh harus bersihin bearingnya pakai Zippo itu. Jadi Zippo itu tuh ngebersihin bearing dari kotoran sekaligus ngilangin pelumasnya. Nah makanya itu kalau misalkannya yang bearing belum stainless itu gue saranin pakai pelumas lagi, karena biar menghindari karat, karena pelumasnya itu bakalan dibersihin juga sama si Zippo-nya itu. Cuma kalau yang udah stainless ya, gue kayak yang biasa gue pakai ya, itu tuh biasa gue cuma celupin rendam Zippo, kopiak sampai bersih gue pakai sih. Walaupun suaranya agak berisik, cuma menurut gue putarannya kayak ya gue lebih suka yang nggak pakai pelumas kalau udah stainless bearingnya. Nah terus cara bongkar yoyo gimana? Nah itu preferensi sih. Biasa sih tinggal di twist gini. Cuma kalau beberapa yoyo Audi dia susah dibuka, kalian bisa pakai sarung tangan karet gitu lah. Terus angka di kartu Blazing Teens buat apa sih? Nah itu cuma itu sih guys, kayak nunjukin level-levelnya doang sih. Kayak misalkan level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu gue pernah bahas ya, itu level tuh hanya untuk kayak pengklasifikasian target marketnya, kayak level 1 buat pemula, level 2 buat yang middle, terus level 3, level 2 juga buat pemula sih, level 3 ke atas itu buat profesional sama intermediate. Nah terus impor satu lot gitu di mana bang? Itu gue impornya dari Cina sih. Nah terus rekomendasi yoyo 100.000 dong. Masih bingung. Untuk harga 100.000 sebenarnya pilihannya sekarang ya, itu lumayan banyak sih. Kalau misalnya pengen ambil di merek Blazing Teens, gue rekomendasiin bisa ambil Demon, terus ambil apa lagi ya menurut gue enak ya, Demon, terus kayak Flashy Blade S itu masih enak juga, dan banyak sih kalau di Blazing Teens. Cuma kalau di luar Blazing Teens mungkin kalian bisa spare budget, tambahin budget sedikit kayak tambah 50.000 apa-apa buat ambil N12 atau Y03, mungkin kalau kalian bisa tambahin budgetnya agak lebih banyak lagi. Nah terus bang, buat tutorial dong buat horizontal style. Nah itu ntar gue pikirin, karena itu jujur gue bingung sih buat nanti nge-shoot dari POV gue nya gimana, karena horizontal tuh kan dia nge-throw-nya aja tuh udah beda gini, dia nyamping gini, jadi itu agak buat POV rada rawan nabrak ke kamera gue gitu kan. Nah terus udah disetting pelan amat. Oke, ini Tamiya nih. Untuk Tamiya tuh iya, gue Tamiya nggak gitu ngerti ya, jadi gue udah setting. BTW Tamiya yang gue pakai itu Tamiya STB bawaan merek original Tamiya. Ada ya di situ, nggak tahu sih masuk frame apa nggak. Cuma dia original Tamiya. Jadi gue beli Magnum sama Sonic Saber itu bener-bener STB banget, yang Magnum Saber Premium apa-apalah intinya gitu. Itu original Tamiya, bawaannya dari Tamiyanya. Terus BTW Yoyo Intelligent punya Aulin evolusi terakhir itu nggak diproduksi. Oh mungkin maksudnya yang itu, yang gue pernah bahas semua Yoyo Blazing Teens season 5 bahas semua Blazing Teens 5 season 2. Nah itu gue pernah bahas di situ. Gue pernah tunjukin juga salah satu video yang gue kredit dari video orang di China. Itu memang yoyonya tuh sebenarnya ada diproduksi. Cuma itu hanya bisa dibilang itu di China-nya aja itu udah langka gitu. Jadi makanya kalian mungkin nggak pernah lihat di Indonesia gitu kan. Nah terus cara beli yoyo dari China langsung gimana bang? Ada linknya nggak? Nah ini jujur agak repot sih, karena dia ada kayak bea cukai dan sebagainya. Jadi gue saranin kalian beli aja yang ada di Indonesia sih menurut gue ya, karena itu agak repot. Dan oke, ada komen lagi di bawah. Sebenarnya ada banyak, cuma mungkin gue nggak bisa jawabin semua ya, karena gue juga makanya gue belakangan ini rada repot, jadi gue nggak bisa bahasin satu-satu. Jadi gue coba bahas yang banyak ditanya. Oh, mau nanya kalau yoyo metal kena lantai bahayanya apa? Nah ini tergantung guys, tergantung tingkat keparahan ngedingnya. Bisa kalau kena lantai itu gue nyebutnya ngeding biar gampang lah ya. Jadi tingkat yang paling nggak parah ya, paling mending itu paling yoyo kalian tuh kayak lecet-lecet gimana ya? Ya kayak lecet-lecet gini lah. Nggak tahu sih, nggak kelihatan lah dari jauh gini. Cuma intinya ya kayak lecet-lecet gitu. Terus habis itu kalau lebih parahnya lagi, dia kalau yang bahan aluminiumnya kayak aluminium 6061 yang nggak gitu tebel aluminiumnya, dia tuh agak kayak ding kasar, ada bekas coel gitu, kayak coel tajam gitu tuh harus diamplas gitu. Itu
ngeding yang kalau pada umumnya gitu kan. Terus ngeding di atasnya lagi itu bisa jadi itu yoyonya agak kayak ada kalau kalian lihat dikit tuh ada kayak bengkok sedikit gitu ya. Itu gue pernah ngalamin di N12 gue. Jadi agak bengkok dikit tuh karena ngedingnya kenceng. Terus paling parahnya itu tuh axle-nya bisa dull. Kayak N12 gue dulu. Itu axle-nya dull tuh udah nggak bisa dipakai. Jadi dia nggak bisa ngunci gini. Ini kan bisa ngunci nih, ya kan? Nah itu tuh udah kalau diputar gini nih ngelos gitu. Nah itu udah nggak bisa dipakai sih. Salah satu alternatifnya ganti axle-nya lebih gede, cuma itu tetap resiko vibe-nya gede gitu. Jadi saran gue kalau udah sampai axle jebol tuh udah ganti yoyo aja sih. Nah terus yoyo seperti itu model jenisnya apa bang? Yang besi-besi di pinggirnya. Jadi yang yoyo yang ada besi di pinggirnya kayak gini. Ini namanya tuh bimetal. Bimetal tuh apa sih? Bimetal tuh yoyo yang menggunakan dua jenis bahan metal. Bisa aluminium sama stainless, stainless sama titanium, titanium sama aluminium, dan sebagainya. Intinya tuh pakai dua jenis metal. Dan ini gue jujur kurang saranin buat kalian yang pemula main yoyo, masih sering ngeding-ngeding, gue kurang merekomendasiin yoyo bimetal ini. Karena kalau ngeding, dia tuh rawan buat rimnya tuh geser. Nah, kalau rimnya udah geser tuh, itu tuh bakalan vibe, dan kalian harus lurusin rimnya lagi biar dia lebih smooth lagi. Nah, jujur ini enak karena dia tuh memberikan power dan kesannya berbeda sama yoyo monometal. Cuma ya itu yang tadi gue bilang rawan. Nah, cuma nggak semua yoyo bimetal, nggak semua yoyo yang ada rimnya kayak gini nih bimetal, karena ada juga namanya itu polish rim. Contohnya kayak Fosan Artura, itu dia polish rim doang. Tetap pakai satu jenis bahan metal, cuma di polish kayak di amplas. Jadi kesannya itu kayak membuat seakan-akan tuh yoyo bimetal, padahal bukan. Kalau bimetal yang umumnya biasa tuh range-nya tuh di 700.000 paling murah bikinannya Magic Yoyo. Sampai kalau yang kayak Duncan yang gue pegang ini, seinget gue 1,3 atau 1,5 ya. Ya segituan lah. Oke, mungkin kalau misalnya kalian suka konten kayak gini, gue bakalan bahas lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena jujur gue, belakangan ini sorry banget kalau telat responnya ya untuk pertanyaan-pertanyaan. So, gue Arsi Santos. Bye-bye.